Oke, rekan-rekan sekalian, kita berjumpa kembali di bagian yang keempat dari seri Deep Learning. Pada bagian yang keempat ini, saya akan menjelaskan tentang matematika Deep Learning. Nah, nanti kita akan membagi bagian yang keempat ini menjadi beberapa bagian yang kecil, sehingga rekan-rekan bisa mengikuti dengan baik, sebab penjelasan di bagian yang keempat ini akan memakan waktu, sehingga saya memutuskan untuk membagi video-videonya menjadi bagian-bagian kecil. Nah, rekan-rekan sekalian, jika nanti rekan-rekan tertarik untuk melihat secara detail penjelasan tentang matematika deep learning, rekan-rekan bisa melihat online course yang sudah diajarkan oleh Alexander M. ini di Introduction to Deep Learning MIT 6.S191. Nah, rekan-rekan sekalian, sebagaimana kita tahu, deep learning sebenarnya adalah jaringan saraf tiruan dengan model yang berbeda atau dengan arsitektur yang berbeda, di mana kemudian jaringan saraf tiruan ini secara umum dikembangkan dari perseptron, yang mana kemudian perseptron ini menjadi salah satu basis dari deep learning. Kalau kemudian kita lihat di video-video sebelumnya, ya, rekan-rekan bisa melihat perseptron ini adalah jaringan saraf tiruan yang paling dasar, di mana kemudian perseptron ini menggunakan persamaan linear, ya, persamaan linear, ya, untuk menghasilkan persamaan nonlinear. Nanti akan kita lihat bagaimana kemudian persamaan linear ini menjadi persamaan nonlinear, ya. Yang pertama, kita memiliki bagian yang kita sebut sebagai input layer, ya, input layer. Nah, kalau kita mengingat kembali, ya, video sebelumnya, input layer ini nanti akan menerima features atau ciri, atau kalau dalam kasus deep learning kemarin kita sudah menjelaskan, input layer ini bisa juga menerima nilai dari masing-masing pixel, ya. Oke, nah kemudian bagian yang kedua adalah weight atau bobot, ya. Kemudian penjumlahan, kemudian activation function, dan juga yang terakhir adalah output, ya. Nah, menariknya di sini adalah activation function ini berfungsi untuk mengkonversi, ya, kombinasi linear menjadi nonlinear. Nanti kita akan menjelaskan apa itu kombinasi linear dan apa itu kombinasi nonlinear, ya. Tapi untuk saat ini kita perlu tahu bahwa sebenarnya perseptron ini terdiri dari dua bagian yang besar, ya. Yang pertama adalah bagian linear, ya. Di sini hanya perkalian biasa saja, ya, antara input, ya, dan bobot, kemudian dijumlahkan. Kemudian dari persamaan linear ini menggunakan activation function kita akan menghasilkan secara umum ini adalah persamaan nonlinear. Oke. Nah, rekan-rekan sekalian, pada penjelasan di video sebelumnya saya tidak memasukkan satu nilai yang sebenarnya ada di jaringan saraf tiruan, ya, ini nilai bias, ya, atau kita sebut di sini adalah bobot yang ke 0, ya. Nah, pada penjelasan kali ini saya akan memasukkan nilai bias, sehingga kemudian persamaannya menjadi seperti ini, ya. Ingat bahwa persamaan ini sebenarnya adalah mirip dengan persamaan sebelumnya, ya, persamaan yang baru, cuma pada bias ini nilainya adalah, ya, 1, sementara yang lain ini bisa kita rubah nilainya. Ya, rekan-rekan bisa nanti memberi nilai apapun untuk variabel X, tapi khusus untuk bias ini sebenarnya 1, ya. Sehingga kalau kita boleh menuliskan ini sebenarnya adalah W0 kali 1, di mana X 0-nya sama dengan 1, ya. Seperti itu untuk persamaan lebih lengkapnya. Nah, kemudian ketika kita ingin menyederhanakan persamaan tadi, jika di sini terdapat banyak sekali input, ya, tentunya kita tidak mungkin menulis satu persatu, ya. Jadi untuk menyederhanakan, biasanya kalau rekan-rekan membaca buku referensi matematis, ya, X dan Y ini akan berbentuk, ya, vektor, ya, berbentuk sebagai vektor. Di sini kemudian ada tanda transpose, ya, yang mana kemudian nanti ketika vektor itu ditranspose, ya, maka nilainya jadi seperti ini, ya. X2, X3 begitu, XM dikalikan dengan W1, W2,
sampai dengan WM. Ya. Ya. Nah, ini nanti akan menghasilkan nilai ya skalar ya, nilai skalar. Kenapa? Karena kemudian vektor dikalikan dengan vektor, maka hasilnya adalah skalar ya. Jadi nanti hasilnya adalah skalar, di mana kemudian nanti ini akan dimasukkan ke dalam activation function ya. Nanti kita akan lihat. Oke. Nah, rekan-rekan sekalian, kita akan membahas tentang activation function yang biasa muncul di jaringan saraf tiruan ya. Di sini kita akan mengambil satu contoh saja, di mana kemudian yang paling sering muncul digunakan dalam activation function di jaringan saraf tiruan adalah sigmoid function. Ya, rumusnya seperti ini. Ya, kemudian ketika kita plot ya, kita akan menghasilkan grafik seperti ini ya. Sebagaimana yang ada di video sebelumnya, rekan-rekan di sini bisa melihat bahwa activation function ini kita butuhkan untuk membatasi luaran ya dari ya nodes ini ya. Dari penjumlahan nodes ya. Di sini rekan-rekan bisa melihat di sini misalkan ini minus 1 ya dan 1. Ya, berapapun hasil dari perkalian ini ya, kita akan membatasi hasilnya antara 1 sampai dengan minus 1. Ya, dan kalau rekan-rekan lupa, E ini adalah Euler number atau 2,718 sekian. Ya, seperti itu. Oke, nah selain sigmoid function, rekan-rekan bisa menemukan berbagai macam activation function. Ya, contohnya adalah hyperbolic tangent, atau ini yang sering sekali dipakai juga di deep learning adalah rectified linear unit. Nah, sebagai catatan saja, nantinya ketika rekan-rekan menghitung ya turunan, atau nanti kita akan membahas tentang backpropagation, maka rekan-rekan akan membutuhkan hitungan dari turunan dari fungsi-fungsi ini ya. Sehingga nanti derivatif pertama atau turunan pertamanya rekan-rekan bisa melihat ya sebenarnya cukup sederhana ya, dari sigmoid function ya, rectified hyperbolic tangent dan rectified linear unit masing-masing sudah ada turunannya, dan secara konsep sebenarnya turunan ini cukup sederhana jika diimplementasikan di bahasa pemrograman. Nah, khusus nanti ketika rekan-rekan menggunakan framework Python atau library Python, rekan-rekan bisa melihat bahwa masing-masing library biasanya sudah menyediakan fungsi khusus ya untuk menghitung sigmoid, untuk menghitung activation function ya. Misalkan ini di TensorFlow ada sigmoid, ada hyperbolic tangent ya, tanh ada, dan ada ReLU ya. Seperti itu. Oke. Nah, kita kemudian bicara apa sih sebenarnya fungsi dari activation function ya. Jadi activation function ini berfungsi untuk mengubah ya persamaan linear menjadi nonlinear. Ya, apa itu nonlinear? Bayangkan rekan-rekan memiliki dua buah kelas atau dua buah data kategori seperti ini. Rekan-rekan ingin memisahkan antara yang merah dengan yang biru. Tentunya kalau kita menggunakan persamaan garis biasa, kita tidak akan mungkin. Ya, dan fungsi yang kemudian mungkin untuk memisahkan data ini adalah fungsi nonlinear seperti ini. Ya, yang ini tentunya fungsi yang bukan fungsi linear ya, polinomial ya, dan tentunya ini fungsinya cukup kompleks ya. Nah, disinilah kemudian peran dari activation function ya. Ini adalah linear line ya, linear function, yang mana kemudian kita melihat ini tidak bisa memisahkan ya, tidak bisa memisahkan antara yang hijau dengan yang merah ya. Dan inilah yang kemudian kita inginkan ya. Jadi ketika rekan-rekan hanya menggunakan perseptron saja, maka rekan-rekan tidak akan bisa memisahkan data yang kompleks. Inilah yang kemudian di awal perkembangan neural network ya, kita tahu bahwa ada XOR problem ya. Kita sudah pernah bahas ini di video sejarah deep learning, di mana kemudian perseptron ini gagal memisahkan ya fungsi XOR ya. Ketika ada 1,1,0,0 ya, kita tidak akan bisa memisahkan. Ketika inputnya berbeda, maka nilainya true ya. Kalau rekan-rekan ingat ya, begini ya, ini tidak akan bisa memisahkan ya. Jadi inilah salah satu
contoh sederhana bagaimana kemudian activation function ini mengubah ya persamaan linear menjadi persamaan nonlinear sehingga bisa menyelesaikan permasalahan yang kompleks seperti ini. Oke, rekan-rekan sekalian, kita mencoba melihat contoh dari perseptron ya. Misalkan kita memberikan nilai ya W0 sama dengan 1, kemudian bobot kita beri nilai ya. Jadi vektor W kita beri nilai dengan 3 dan minus 2. Anda bisa melihat di sini ya ini W0, kemudian ini W1 dan W2. Ya, kita beri nilai. Nah, kita tinggal masukkan saja ya. Kalau kemudian kita masukkan dalam persamaan ya linear yang tadi sudah kita susun, maka kita bisa memasukkan ya seperti ini ya. X1 X2 transpose ya dikali dengan 3 minus 2 ya, sehingga nanti akan menghasilkan ya 3x1 ya minus 2x2 ditambahkan 1 seperti ini ya. Dan ini hanya persamaan linear saja ya, berupa garis 2 dimensi. Ya, kita akan lihat nanti di slide berikutnya. Nah, kira-kira nanti persamaannya seperti ini ya. 1 ditambah 3x1 ya minus 2x2 sama dengan 0. Nah, kalau kemudian kita punya input, katakanlah kita mempunyai sebuah titik ya dengan koordinat minus 1 dan 2, ini posisi titiknya ya. Maka kita bisa menghasilkan nilai y ya. Y-nya seperti apa? Tinggal dimasukkan saja ya, 1 ditambah 3 kali minus 1 ya minus 2 kali 2 ya, kira-kira nilainya 0,002 ya. Dan disinilah kemudian kita bisa mengklasifikasikan ya posisi dari titik tadi ya. Kalau kemudian titik tadi minus 1 dan ya 2 posisinya, maka kemudian dia akan masuk ke kelas biru ya. Nah, kalau nanti kemudian ada titik lain yang posisinya di sini ya, maka kita akan bisa mengklasifikasikan itu di dalam kelas yang hijau. Ya, kira-kira seperti itu konsep sederhananya. Oke, nah rekan-rekan sekalian, kita akan melihat bagaimana kemudian perseptron yang sederhana tadi kita susun menjadi susunan yang lebih complicated atau lebih rumit ya. Kita kembali mengingat persamaan yang tadi sudah kita bahas ya, ada bias di sini dan ada persamaan linear biasa yang menghubungkan antara input dengan bobot ya. Menghubungkan antara input dengan bobot ya. Nah, kemudian Z ini nantinya adalah hasil dari persamaan linear ini yang menjadi input untuk activation function. Oke. Nah, bagaimana ketika kita memiliki lebih dari 2 node ya. Di slide sebelumnya kita hanya memiliki 1 node saja ya, 1 Z. Bagaimana ketika kita memiliki lebih dari lebih dari 1 node? Katakanlah kita memiliki Z1 di sini dan Z yang kedua ya. Kita akan lihat ya notasinya ya. Di sini kita lihat Z dengan notasi I ini menunjukkan nomor node-nya ya. Kemudian W0 ini biasnya untuk Z yang nomor berapa ya. Jadi kalau Z1 maka I-nya adalah I1 ya. Sum XJ kali WJ ya, kembali I ini adalah node yang keberapa ya. Sederhana ya. Jadi sekali lagi kalau kita memiliki lebih dari satu node maka notasi matematisnya akan menjadi seperti ini. Jadi ZI sama dengan W0,I ditambah ya. Ini tanda sum atau penjumlahan dari persamaan linear biasa. XJ, J itu inputan ya, 1 2 sampai M di sini, 1 sampai M ya. Kemudian WJ ya, koma I. Ya, I ini adalah menunjukkan node yang keberapa. Oke, jadi sangat simpel sekali. Nah, rekan-rekan sekalian, dari sinilah kemudian kita bisa tahu notasi matematika yang lebih rumit ya. Jadi ketika rekan-rekan belajar notasi matematis ya, silahkan pelajari dari yang paling sederhana dulu, baru kemudian kita kembangkan menjadi yang lebih rumit. Di persamaan single layer neural network dengan multiple nodes ini, kita bisa melihat bahwa sebenarnya persamaannya adalah cukup sederhana
ya. Jadi ini adalah kombinasi dari persamaan linear yang sudah kita bahas di slide sebelumnya, ya. Kita melihat di sini ada ya satu hidden layer, ya. Ini satu hidden layer. Oke, rekan-rekan sekalian, kita melihat persamaan single layer neural network untuk satu hidden layer dengan multiple nodes di hidden layer tersebut. Ya, jadi sebenarnya kalau kita melihat persamaan ini sebenarnya cukup sederhana karena ini adalah persamaan yang dikombinasikan dari persamaan linear. Ya, hanya saja kemudian kita perlu berhati-hati untuk melihat notasinya. Ya, misalkan di sini kita memiliki vektor W ya dengan tanda 1. Ini adalah weight ya yang menghubungkan antara input layer dengan hidden layer di sini. Ya, dan di sini kita melihat ada vektor ya, vektor W2 yang mana ini adalah bobot yang menghubungkan hidden layer ya dengan output. Ya. Nah, kalau kemudian kita melihat di sini ya, misalkan persamaan ini ya. Z di sini ya, ZI di mana kemudian I ini adalah urutan ya dari nodes tersebut ya, 1 ya, 2, 3 dan seterusnya ya. Kemudian di sini W ini adalah weight ya, di mana kemudian 1 ini adalah weight yang menghubungkan antara input dengan hidden layer. Kemudian di sini adalah persamaan yang tadi sudah kita bahas ya, persamaan linear di mana kemudian 1 di sini itu adalah weight yang menghubungkan antara input dengan hidden layer. Nah, kita melihat final output-nya ya, kita nanti akan melihat final output-nya di sini ya, di mana kemudian di sini Y ya. Di sini ada notasi I. I itu adalah urutannya ya. Jadi ada dua output di sini, ada Y1 dan Y2 ya. Kemudian di sini ada bias ya, di mana kemudian bias ini notasinya di sini ada dua ya, yang mana di sini menunjukkan ya bias hidden ke output ya. Begitu pula dengan weight yang ada di sini. Oke. Nah, kita melihat persamaan yang pertama ya, contoh kita mengambil Z untuk yang kedua. Dengan sangat sederhana kita bisa membreakdown persamaan tersebut ya. Lihat rekan-rekan di sini weight-nya adalah weight antara input dengan hidden layer ya. Sehingga di sini ya notasinya di sini adalah 1 ya. Nah, kalau kemudian kita breakdown persamaannya menjadi seperti ini ya. Ini adalah bias. Kemudian ini persamaan input pertama dengan weight yang pertama ya, kemudian ini input yang kedua, weight yang kedua, dan seterusnya sampai ya input yang ke M. Oke. Nah, untuk memudahkan kita selanjutnya, maka kemudian ketika kita bicara perceptron dengan multiple layer dan multiple output ya, kita akan menyederhanakan ya garis-garis tersebut menjadi seperti ini ya. Jadi ini menunjukkan ya dense layer ya, fully connected layer. Jadi semua nodes yang ada di sini itu akan terhubung ke nodes yang ada di layer berikutnya ya, dengan logo yang seperti ini. Nah, deep neural network secara umum ya, nantinya kita akan menemukan tidak hanya satu hidden layer tapi ya banyak hidden layer ya, sehingga disinilah kemudian ketika kita bicara masalah weight ya, kita akan menemukan multiple weight yang menghubungkan antara input dengan hidden layer yang pertama ya, kemudian hidden layer pertama ada weight lagi ya yang menghubungkan dengan hidden layer yang kedua, hidden layer yang kedua dengan yang ketiga ada weight lagi, dan seterusnya sampai kemudian yang menghubungkan antara hidden layer terakhir ya dengan output ya.